Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ruang Batang? Kita jumpa lagi di Star of Batang di episode 10. Wow, kita sudah sampai di episode 10. Nggak terasa ya, ternyata udah episode 10 kita melewati berbagai tokoh-tokoh yang inspiratif dan juga banyak cerita-cerita unik semuanya. Nah, siapa sih bintang tamu kita di episode 10? Tuh kan sampai belibet deh saya. Sebelum kita berkenalan siapa bintang tamu kita hari ini, yang pasti dan yang jelas saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk para sponsor kita, yaitu dari kostum cantik saya dari Nobi Hijab Batang, dan juga dari para sponsor lainnya make up cantik saya dari Guest MUA Wiradesa, dari Nobi Hijab, RNH Hijab, Arson Fashion, Ika Trans, Alia Collection, dan Dexa, juga Naima Butik. Terima kasih untuk semua para sponsor, dan kami masih menunggu sponsor-sponsor lainnya yang mau bergabung di Star of Batang. Nah, oke deh. Kali ini berlanjut lagi, ini tampilan saya yang cantik ini tidak sia-sia. Ternyata saya datang di sebuah tempat, yaitu di rumah seorang tokoh nih, tokoh Batang, tokoh inspiratifnya Batang, wanita juga tentunya. Wah, ini edisi spesial. Kenapa saya undang beliau ini, yang juga tidak lain adalah teman saya, karena di bulan Desember ini kita akan menyambut yang namanya Hari Ibu, tepatnya di 22 Desember ya. Tapi tidak ada salahnya kita merayakan Hari Ibu ini. Tentunya kita mengangkat seorang tokoh perempuan yang inspiratif, yang berkarya, yang bisa melakukan pekerjaannya hanya dari rumah juga, dan karyanya bisa dikenal di mana-mana. Nah, ini dia, beliau adalah seorang desainer, trainer juga, dan juga adalah seorang juri dari berbagai lomba. Aduh, udah banyak sekali deh catatan prestasinya. Mari kita berkenalan dengan welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak atau Bunda Wulan Velea. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, Iya, kita buka baik. dulu ya. Iya. Ya, nah ini tepatnya kita sedang berada di rumah atau di galerinya dari Bunda Wulan Velea. Sebenarnya ya, memang sebenarnya udah senior nih, tapi kelihatannya aduh masih kayak 20 tahun. Ya ampun. Tapi tetap semangat ya ini ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan ini di episode 10 ini nih, ini susah banget nyari jadwalnya. Sampai kita mendapatkan waktu free dan akhirnya kita bisa dapat waktu untuk berkunjung ke rumahnya yang cantik ini, dan dengan banyak dekorasinya ini. Terima kasih. Gimana nih, dalam waktu dekat ini masih sibuk aja ya? Alhamdulillah ya, Kak Amel, ini kebetulan masih beberapa ada project-project. Ada project-project. Kayak fashion show-nya. Oh iya, itu oke sudah oke. masuk Nanti juga. kita ulik ceritanya ya. Nanti kita ulik. Kita ulik. Nah, sebelum kita ulik, kita berkenalan dulu. Siapa sih Bunda Wulan Velea ini? Ayo dong, kenalan dong buat Ruang Batang. Mungkin ada sudah kenal karya atau Iya. gimana, atau mungkin sudah sebenarnya udah tahu nih, udah Iya. pernah lihat di berbagai media mungkin ya. Coba kenalan dulu dong secara detail, dari nama lengkapnya, kelahirannya Sampai dari usia mana. gitu ya? Oh, boleh. Boleh dong buat Ruang Batang. Gimana, Mbak? Silakan, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya warga di Batang. Tentunya terima kasih sekali sebelumnya buat Kak Melita dan tim semuanya dari Star of Batang sudah mengapresiasi berkunjung datang ke sini ya. Perkenalkan, saya memang sering banget dipanggilnya Bunda Wulan atau Kak Wulan gitu. Nama aslinya Sri Wulandari. Lengkapnya itu. Lengkapnya itu ya. Lengkapnya Namanya itu. udah cantik loh. Sri Wulandari, memang namanya lebih kayak ke Jowo ya. Ya, memang orang Jawa ya. Memang orang Jawa kan. Sebenarnya kelahirannya di Kalimantan. Oh gitu. Kelahirannya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Di Sintang. Sintang. Halo, warga Sintang mungkin yang nonton YouTube kita ya. Iya dong. Boleh dong keluarga yang ada di Kalimantan juga nonton. Iya. Nah, lahir di Sintang, kebetulan ayah meminta untuk sekolahnya di Jawa. Nah, makanya karena mama juga asli Jawa Asli sih. Jawa. Ayah juga asli Jawa. Jadi umur berapa tuh pindah? Dari kecil sebenarnya. Udah kecil Dari ya? kecil. Dari kecil itu sudah sekolah di Jawa. Jadi memang dari mulai SD, SMP, SMA-nya itu juga di Jawa. Pernah waktu itu sekolah di Kalimantan tapi tidak lama. Tidak gitu. lama. Karena terus akhirnya harus pindah sekolah Pokoknya di Jawa. betah di Jawa ya gitu ya. Dan akhirnya berdomisililah di Di Batang. Batang. Dan ketemu sama beberapa kayak di tempat kerja atau apa gitu ya, Kak Mel, mereka berpikirnya masih kayak usia yang 20 berapa gitu. Iya. Seneng aja sih Iya, sebenarnya. karena badannya masih singset
kecil dan passionnya luar biasa gitu. Oke, jadi sudah tinggal di Batam, sudah dari kecil Sudah juga. tinggal di Batam. Jadi ya. kalau ke Kalimantan cuma liburan, Liburan. kemudian silaturahmi ke sana ke keluarga, Nengok keluarga. ya, temu kangen gitu-gitu aja. Nah, terus kemudian ini mengawali karirnya dari mulai tahun berapa nih? Kalau karirnya sendiri di fashion ya, di fashion itu buka butik di 2008 nggak ada. 2008. Jadi waktu itu kan gini, sebenarnya kuliahnya kan nggak di desain. Iya. Iya. Kuliahnya di mana nih? Boleh dibocorin deh sama Batam. Apa jurusan sebenarnya? Mungkin bisa menginspirasi nih ya. Iya. Jadi sebenarnya jurusannya itu bahasa Indonesia S1-nya. Kemudian ambil S2 lagi juga bahasa Indonesia karena tadinya kan berpikirnya kayak pengennya ngajar gitu kan. Sebenarnya bukan dari keinginan sendiri sih, karena waktu itu Diarahkan. kayak lebih diarahkan ya, lebih diarahkannya oke nanti lulusan pendidikan gitu kan, nanti ngajar gitu. Sempet sih, jadi kayak gimana ya, Pilihan gitu ya. jadi milih. agak-agak bingung gitu kan, karena kita kalau namanya kita udah nyemplung gitu kan kita harus berenang kan, nggak mungkin kan kalau nggak berenang nanti Iya. salah. Harus fokus gitu ya. Jadi fokus kan. Ah. Nah alhamdulillah S1-nya selesai di 2009. Kemudian buka butik lah di 2008-nya, berarti di 2008-nya buka butik. Baru buka butik. Baru buka butiknya. Nah pas waktu itu buka butik masih kayak belum handmade. handmade. Jadi Tapi memang kecintaan dunia fashion itu udah dari kecil dong berarti Dari ya. kecil, Memang dari udah kecil. seneng aku nih yo. suka gambar kayak gitu gambar-gambar kan. gitu Suka ya. gambar, suka kayak meskipun dulu kayak agak-agak tomboy gitu, tapi suka Barbie. Tomboy. Iya. Pernah tomboy Pernah seperti itu. tomboy. Oh my god. Jadi pernah tomboy Bang Batam. Jadi dulu agak-agak tomboy gitu sebenarnya. Tuh jadi temen- bisa ya Wang Batam nih terinspirasi nih. Gak harus ngambil jurusan yang sesuai tadi Iya. desainer atau apa, tapi nyatanya karena sudah memang passionnya di sana dan mungkin jalannya juga arah ke sana ya. Tapi jadi akhirnya juga diarahkan deh. kita harus belajar juga ya Kak Amel ya. Maksudnya Tetap harus- belajar, tetap ada belajar ilmunya juga, ya. Ada ilmunya juga. Terus akhirnya juga harus kayak mempelajari desain, gambar, Iya, untuk pola, untuk pola baju dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya mulai dari itu pun ketika sudah memutuskan untuk handmade. Nah, jadi waktu itu kan kalau butik kita kayak kulakan ya, belanja-belanja gitu kan. Nah, akhirnya Jadi dulu awalnya pernah dulu ya. pernah Butik. pernah butik, kemudian Artinya menjual baju yang sudah jadi ya, ready to wear. ready to wear. Terus habis itu kadang tuh kayak pengen yang lebih unik-unik gitu. Jadi kayak kayak monoton banget itu aja gitu. Pengen Kayak dikreasiin, lebih- greget ya. greget Iya, ya, greget. gitu kan. Jadi suka diala-ala sendiri. Jadi kadang baju dari ulangannya polos doang, nanti di ini di apa kasih Di aplikasi kombinasi, lagi. di aplikasi lagi, Oke. kasih hiasan apa ala-ala gitu, Detail-detailnya. ya, Wah. gitu. Nah bermain di situ terus kemudian ada awalnya ada salah satu sahabatku dulu yang pakai bajunya. Nah dari situ dipakailah bajunya, Dikenal. bajunya, akhirnya kenal gitu kan. Sempat bareng gitu, ya udah dari mulai situ kayaknya lebih kayak terfokus terus mulai bikin Handmade. handmade gitu, karena dari beberapa teman terus akhirnya tahu kenal terus oh ya udah ayo bikin dari mulai itu Jalinan terus diperbanyak. akhirnya Nah untuk keluarga sendiri dikasih bocoran dong Mbak Ulan ini sudah punya berapa anak atau gimana gitu ya? iya kalau anak sendiri punya 2, ada putra sama putri. Lengkap ya. Lengkap. Yang nomor 1 putra, yang nomor 2-nya putri. Namanya kalau yang nomor 1 itu namanya Feral Averus Alfa. Wih, itu kan namanya cantik Panggilannya banget. Feral. Kalau yang nomor 2 Feralyn Eleanor Balkis. Nah itu dipanggilnya Elea. Velea. Apakah itu juga menginspirasi nama dari Velea? Iya. Oh iya benar. Apa tuh Jadi, arti nama Velea? Sebenarnya gabungan kan. Gabungan? Jadi, iya gabungan. Jadi Velea itu gabungan dari Feral Elea. Oh, Feral dan Ira kakak Elea. dan adiknya jadi Iya. satu ya. Iya. Wow. Jadi ini mengulik kayak nama ini nih. Waktu dulu episode 1 pernah ya Star of Batam itu dari Mbak Dewi Iya. Dewi sebelah. Itu namanya juga dari anaknya juga, Oh, iya. kan? Anak dan suaminya gitu. Soalnya Dan mungkin sama prinsip nih ya, rezekinya untuk anak. rezekinya untuk anak, dari anak untuk anak Untuk ya. anak dari anak kayak Wow, gitu. Jadi itu tadi sih makanya
Dari 2015 kita mulai ganti brand, kita ganti brand Velea. Tadinya brandnya 27 Butik. Oh, 27 butik. Jadi angka gitu sih. Terus Mungkin ada yang pernah dulu Ah, customernya. Iya. Customer Kadang masih ada yang masih ingat brand itu. brand itu ya. Butik itu. Tapi kalau sekarang kenalnya udah Udah Velea ya. Dua kata dari nama anak ya. Iya, dari Kakak dan Feral adik. Elea. Dan suami juga pasti dukung dong. Iya, alhamdulillah suami Orang ngedukung tua banget. juga support. Alhamdulillah, Support orang tua terus. juga sekarang. Alhamdulillah. Nah, bagaimana sih kesuksesan seorang Wulan Velea dan apa saja karya-karya yang pernah terlibat ya, mungkin Iya. proyek-proyek di dalamnya. Mungkin ini nggak semuanya karena terlalu banyak, tapi ini sekilas tentang Bunda Wulan Velea. Ini dia VT-nya. Desainer Wulandari dari Batam. Nah, gimana Wong Batam? Aduh, itu banyak sekali prestasinya ya. Proyeknya macam-macam tuh. Udah ada fashion show, ngelomba juri, jadi trainer juga. Aduh, nggak sibuk tuh. Semuanya diborong gitu ya. Enggak, Apa emang suka? Apa karena ya suka? suka? Ya, terus ya apa namanya untuk Batang ya. Untuk Batang. Emang tujuannya. Emang ada permintaan gitu ya dari uang Batangnya. Iya. Nah, mengenai kaitannya dengan kerjasama dengan mungkin para relasi-relasi yang ada di Batam, baik itu pemerintah maupun bukan. Nah, apa saja sih kita ulik prestasi selain yang di VT tadi lah? Kita bisa cerita-cerita prestasi ataupun pengalaman-pengalaman besarnya dari brand Velea ini. Coba dong diceritain dong, mudah-mudahan ini apa saja sih prestasi besar dan pengalaman-pengalaman yang sudah terjalani beberapa tahun terakhir ini. Ya alhamdulillah banget sih Kak Mel ya, cuman ya masih tetap belajar terus. Betul. Masih tetap berusaha terus untuk bisa terbaik gitu ya. Jadi kalau untuk kayak di Batangnya sendiri alhamdulillah dipercayai untuk mengisi pelatihan di kewirausahaan kayak gitu. Oh, Jadi itu kalau di kabupaten sejak kapan itu? itu sudah 2 tahun ya, berarti mulai dari Pak Wihaji dan Ibu Uni menjadi Oh begitu. ini, alhamdulillah Relasi dengan sudah, pemerintah Kabupaten udah Batang mulai ya. mengisi. Wow. Ya, terus kemudian paling kayak ada beberapa agenda kegiatan di PKK Kabupaten juga, dan di sini emang luar biasa sekali ya ibu-ibu PKK-nya juga di kabupaten itu. Mereka kayak antusias untuk benar-benar menggali ini ya apa namanya potensi-potensi yang ada di Betul. Batam. Betul. Dan kalau misalkan kayak di fashion pun tidak monoton gitu, jadi kadang membuat desain misalkan kayak menarik di beberapa kecamatan gitu untuk mewakili, bisa tampil di kabupaten, bisa untuk kayak desain baju, kemudian kita bikin pelatihan merombak baju lama jadi baru, dan waktu itu sempat saya masukkan juga di PKK kayak Oh gitu. gitu. Jadi termasuk pelatihan kepada perempuan-perempuan yang ada di Iya, Batam ya. iya. Jadi untuk melatih mereka untuk bisa nanti mungkin berwirausaha Berwirausaha. dalam bidang fashion Iya, ya, jadi seperti itu. biar lebih pembaruan lagi kan. Pembaruan. Jadi misalkan kayak lebih bisa
berkreativitas lagi gitu kan. Jadi awalnya mungkin ya udah jualan ini aja gitu tadinya, terus akhirnya berpikir oh iya ternyata hijab dipakein hiasan bagus juga gitu. Nah akhirnya menambah ini juga ya, menambah ilmu ya, iya, menambah ilmu dan pengalaman. Iya. Dan tentunya kalau perempuan itu kadang ternyata kita nggak tahu bakatnya ada di situ kan. Iya, Seperti betul. Bunda Wulan tadi, udah kuliahnya kemana, Iya. terus ternyata fashionnya tetap ke sana, Iya. balik lagi dong Iya, ke fashionnya gitu balik lagi ya, di fashion, ke sana. gitu. Nah kalau untuk fashion show sendiri, Kalau untuk fashion show sendiri, alhamdulillah sih setiap tahun kita selalu mengisi di kayak fashion show Roban Fashion Week Roban gitu. Fashion. Jadi fashion show-nya agenda acaranya Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ya. Nah, kemudian kalau dari Dinas Perekonomiannya sendiri, setelah kita melakukan pelatihan, beberapa pelatihan dari ini ya, Kecamatan Batang itu, nanti setelah itu kita tampilkan karyanya. Jadi kita mengapresiasi juga semua peserta pelatihan itu, hasil karyanya kita tampilkan di Batang Expo. Nah biasanya setiap tahun itu kita mengagendakan untuk acara tersebut. Berarti di sana posisinya Bunda Wulan tidak hanya sebagai trainer, juga sebagai ada lomba-lombanya di sana juga, Iya. juga ya. Dan fashion show-nya juga Iya, sekalian di fashion sana. show-nya Wah, juga. luar biasa Wong Batang. Ini perlu dicontoh nih, wanita yang bisa berkarya dengan berbagai macam fungsinya tadi ya ampun. Nah, kalau untuk fashion show di luar daerah sendiri pernah kemana saja? Kalau untuk di luar daerah sendiri, kita pernah digandeng sama Ritz Management, itu juga dari Kendal. Kendal, Kemudian dari Semarang juga Wow. kita pernah kerjasama dengan GMI, itu Jenata Model Indonesia. Beberapa kali juga fashion show, pernah juga kita melakukan kerjasama untuk fashion show-nya di Pekalongan, karena supaya bisa semua ruang lingkup di Batang Pekalongan bisa menyaksikan seperti itu. Nah kemudian untuk show-nya sendiri, baju-baju Velea juga sering dikenakan untuk fashion show di Jakarta. Wah, di Gitu. Jakarta Dan juga. itu biasanya model-model ada yang rental atau minta bikinkan khusus. Kadang, Bunda dibikinkan dong khusus untuk ikut lomba. Iya, seperti itu. Jadi dengan kata lain sudah terbawa oleh customer ke Iya, berbagai ke provinsi berbagai- ya, istilahnya udah keluar kota gitu. Tidak hanya di Batang saja. Hmm. Nah, ini mudah-mudahan harapan kita nih. Karena untuk bidang fashion sendiri, industri fashion tentunya Iya. ya, desainer sendiri di Batang ini saya bilang termasuknya sedikit. Ya kan, Iya. Bunda Wulan? Sedikit dan masih jarang, masih langka. Apalagi yang multifungsi kayak gini, multi talenta kayak Bunda Wulan ini. Aduh, itu masih langka gitu ya. Masih terhitung masih langka sekali. Makanya ini perlu kita dukung, dan nanti apa saja karya-karyanya semoga semakin meledak ke mana-mana ya. Amin. Oke, tuh tadi sederet pengalaman dan prestasi dari Velea. Nah, ini juga membawa Velea ini menjadi terkenal di media sosial dan juga dari skala pemerintah dan Batang sendiri. Wow, luar biasa pencapaiannya. Semoga nih ya para generasi muda bisa mencontoh ya, Bunda Wulan ya. Nah, untuk itu Bunda Wulan, kalau mengulik tentang ciri khas seorang brand Velea, pasti punya ciri khas dong seorang desainer. Kesan warna atau keunikan tersendiri atau keunggulannya dari Velea ini apa sih? Iya, kalau untuk keunggulannya sendiri, sebenarnya kalau dari Velea saya tuh suka yang pastel ya kalau untuk warna. Memang, jadi iya, udah iya. ciri khas banget itu. Jadi kalau udah tampil di mana gitu pasti tahu. Ini pasti bajunya ini Kak Wulan atau Bunda Wulan atau ini. Iya, 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 ini benar. bajunya Velea gitu. Itu Pasti tuh udah- keciri banget ya, keciri udah, banget. Ini Velea nih gitu. Karena memang suka banget dengan warna-warna pastel. Jadi mengkolaborasi beberapa warna-warna untuk kita, biasanya kita lebih kayak ke 3D gitu, konsep-konsep bruklatnya kita bikin 3D, kita bikin konsep yang beda ya, memang karena kita lebih ke handmade gitu, jadi orang bikin baju supaya kayak nggak kembar-kembar. Jadi Tapi kayak tetap bikin- mewah gitu ya. tetap mewah gitu, jadi konsepnya lebih kayak elegan Elegan gitu. dan kalau aku lihat secara pribadi ya, sekilas itu melihat tuh kayak udah kebaca nih, oh ini desainnya dari Velea nih, karena dengan warna pastel tadi ciri khasnya juga dengan ada sayap-sayap atau mungkin ada detail-detail yang Iya. mungkin di tangan atau Iya. layer yang panjang gitu. Iya. Itu mungkin ciri khas yang uniknya di sana ya, Iya. uniknya di sana. Nah, itu setiap desainer artinya mempunyai ciri khas, artinya Bunda Wulan sendiri itu tentunya tidak takut untuk persaingan dong ya. Enggak sama Enggak. sekali ya. Enggak. Karena setiap kita pasti punya ciri khas masing-masing dan kekuatan masing-masing. Wow, ini berbicara tadi kan saya nih masuk nih. Ini masuk ke galerinya tuh berasa kayak kita udah di butik mana gitu ya. Memang
ini desainer handal sekali gitu. Saya tadi ngelihat ada batik-batik yang dipadu-padankan dengan gaun, karena biasanya kan kalau kalian kan gaun saja ya. Ini kok ada batik-batiknya. Ini apa sih? Apa sih gitu ya? Apa sih sebenarnya? Apakah ada proyek baru? Memang ada proyek baru ya? Iya Kak Amel. Jadi ini memang kita kemarin baru menyelesaikan proyek dengan Dinas Pariwisata. Ada acara Roban Fashion Week, acara tahunan besar di Kabupaten Batang gitu. Jadi ya itu acaranya juga lomba-lomba juga, dan itu se-Jawa Tengah ya, untuk se-Jawa Tengah Roban Fashion Week, dan itu tiap tahun diadakan. Tiap tahun diadakan. Tuh, uang Batang dicatat yang belum tahu, saya aja belum tahu, makanya kita harus tahu nih di sini ya. Semoga tahu nih. Jadi kalau tahun depan berarti setiap akhir tahun biasanya. Biasanya gini, karena ini kemarin pandemi. Oh iya, jadi betul. memang pandemi kita ada beberapa yang tertunda, jadi beberapa rencana acaranya tertunda karena ini kemarin juga jadi diadakannya virtual. Iya, karena pengunduran, jadi diadakannya 5 Desember kemarin. Itu baru aja loh. Iya, baru aja. Jadi 5 Desember itu kita adakan juga virtual. Jadi memang tidak begitu banyak audiens yang hanya mungkin bagian panitia dan peserta saja ya. Iya, Kak. Nah, itu memang di sini mengusung konsep lebih ke batik batangannya. Batik batangan. Jadi kali ini Velea mengeluarkan beberapa batik batangan. Itu batik khasnya Batang dong. Wah, Wong Batang udah tahu betul. Iya. Ini asli Wong Batang, tapi belum tahu corak asli batik Batang tuh kayak gimana sih? Kayak gimana sih Bunda Wala, diceritain dong. Macam-macam ya, kalau batik batangan itu macam-macam. Kita ciri khasnya. Jadi cuman ini salah satu dari koleksi batik batangan juga. Ini dibatik oleh dari Batik Rizky. Jadi terima kasih sekali sama Pak Burhan sudah mensupport Velea kemarin untuk acara Urban Fashion Week, Amel. Jadi ini memang tanggal 1 kemarin kita terima bahan dari Batik Rizky, dari Ini Pak cap Burhan. batik Batiknya lukis cap. atau cap? Ini batiknya batik cap. Cap ya? Iya, ini batik cap. Motifnya boleh dijelaskan apa ini? Motifnya ini tuh kayak punya ciri khas sendiri ya. Jadi memang kita konsep sama untuk bisa masuk ke konsep desainnya kayak gitu. Jadi ini itu ceritanya pengen menggambarkan seorang wanita modern yang tidak meninggalkan ini ya, ada Jawanya, tradisi kejawaannya, makanya di konsep berukat dengan dipadu-padankan dengan batik gitu. Jadi lebih kesannya pengen menggambarkan seorang wanita yang kuat, yang mandiri, wanita yang anggun, yang elegan gitu aja sih. Jadi lebih kayak batiknya tuh menggambarkan kayak sopan santun, kayak keanggunan gitu ya. Jadi seperti kodratnya wanita Jawa ya. Wow, perempuan Jawa. Gitu. Jadi desain dengan beberapa konsep desain yang ini hanya 2 di antaranya ya? Di antaranya ada 6. Kita mengeluarkan 6 tahun. Jadi di Roban Fashion Week, Mbak Wulan sendiri juga sebagai fashion show juga sebagai juri juga lah kembali ya. Wah, di download sebagai juri juga. Bagaimana sih acara Roban Fashion Week? Kita boleh dong kita promoin di sini ya. Boleh. Sambil kita melirik koleksinya dari Roban Fashion Week dari brand Velea ini seperti apa sih? Wah, ini dia. Jangan sampai tergoda ya wanita-wanita cantik. Ini dia video dari Roban Fashion Week.
gimana Wong Batang? Wow, tepuk tangannya dong. Selalu ya kalau Star of Batang ada tepuk tangannya. Keren-keren loh. Itu keren-keren sekali, luar biasa. Top up pokoknya. Nah, buat para Wong Batang yang nonton dan menyaksikan, jangan lupa nih lihat YouTube-nya kita nih, nggak bakalan rugi pokoknya. Gimana? Kalian udah lihat tadi Roban Fashion Week kayak gimana kan? Nah, kalian kasih komen dong kayak gimana? Kalian suka nggak atau gimana gitu? Kalau kalian komentar positif kalian, kasih komen di YouTube channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena setiap komen kalian akan berharga. Kita akan mengundinya dengan giveaway menarik. Dan kali ini giveaway-nya dari Velia. Yeah, nanti apa saja bingkisannya di akhir acara dong. Nah, Bunda Wulan, sebagai seorang desainer terkenalnya di Batang nih, kondangnya di Batang nih ya, tangan-tangan dan jemarinya tuh sudah magic hand gitu katanya ya, bisa merubah seseorang dari seseorang yang biasa menjadi luar biasa cantik, luar biasa anggun. Pria juga jadi ganteng ya? Iya dong, pria juga jadi ini, dan dengan kualitasnya brand Velia yang dari handmade-nya tadi, handmade by love. Ya, nah, itu saya mau menantang, kan ini saya sedikit julid nih soalnya ya. Jadi saya mau ada tantangan ini dia, Fashion Challenge. Siap ya? Siap. Wow, Fashion Challenge kita apaan nih hari ini? Karena berhubung bintang tamu kita adalah seorang desainer, nah kita mau menantang Bunda Wulan Velia, bisa nggak sih merubah ini sosok remaja, sosok remaja, seorang remaja yang penampilannya biasa-biasa aja, tapi katanya nih mau konsultasi sama Bunda Wulan nih. Oh boleh. Oke, mau konsultasi. Ini agak pemalu anaknya soalnya ya. Jadi dia tuh remaja, pengen sebentar lagi ulang tahun. Oh iya. Pengen tampilannya katanya sedikit berubah, tapi karakternya dia sebenarnya malu-malu gitu loh. Jadi gimana nih? Ngobrol-ngobrol dikit gitu kan, oh iya ternyata karakternya gini-gini, berarti bajunya sesuaikan yang ini. Oh, jadi harus dilihat dulu karakternya. Iya. Oke, kalau gitu karena ini Fashion Challenge, tantangan, kita undang saja ya. Ini dia salah satu dari fansnya, fansnya dari brand Velia. Ini udah melirik-lirik Velia dari Instagram mungkin ya. Kita undang dia langsung datang ke studio. Ini dia ada Mbak Aura. Halo, silakan masuk. Silakan Mbak Aura. Ya, ini Mbak Aura nih masih. Halo, ini sudah kenal ya? Iya. Nah, ini Bunda Wulan gimana nih secara tampilan? Masih sederhana ya? Kurang diapain nih kira-kira? Nanti kalau mau ulang tahun nih. Kalau buat Mbak Aura kan dia udah tampilannya udah ini banget ya, maksudnya kalem gitu kayaknya ya, mukanya juga udah cantik banget, tinggal kita kenakan baju yang sesuai aja dengan tema acaranya. Oke. Gitu. Nanti dipilihin baju yang sesuai supaya waktu dikenakan Mbak Aura untuk acara kelihatan lebih tampil beda. Oke, gitu. sesuai dengan umurnya juga ya? Iya, iya. Iya. Kira-kira mau dikasih warna apa nih nuansanya kira-kira? Warnanya kita kasih warna nude boleh, pink boleh. Coba nanti kita coba kenakan yang pantas, yang mana yang sesuai. Wah, udah siap mau di make over? Siap. Wey, kita siap make over. Ini Aura, korban kita hari ini. Korban kita hari ini. Dan korban kita hari ini adalah remaja yang akan kita make over. Seperti apa setelah di make over dari Velia? Ada timnya nanti yang akan make over ya. Jadi Bunda Wulan tetap di sini aja dulu, jangan kemana-mana karena kita masih ngobrol. Setelah yang satu ini kita tunggu perubahannya seperti apa. Oke, setelah tadi kita Fashion Challenge, bagaimana sih hasilnya kita tunggu dulu ya. Kita tahan dulu biar Wong Batang penasaran dong sampai nontonnya akhir acara. Karena nggak rugi nonton sampai akhir acara, ada bakalan banyak saya kasih tahu nanti giveaway-nya apa saja. Oke, kita kembali bersama Bunda Wulan Velia. Yeay, Bunda Wulan Velia. Nah, kita nih setelah tadi ada Roban Fashion Week, ada prestasi dan pengalaman dan segala macam. Kota Batang sendiri, karena kan secara karya, secara nama dan tinggal lama di Kota Batang, arti menurut Mbak Wulan sendiri, Batang itu seperti apa? Batang itu luar biasa ya, kota yang mengalami perkembangan yang begitu banyak ya, maksudnya apalagi dengan kepemimpinan yang Bupati yang sekarang gitu kan, luar biasa, banyak pembaharuan dari mulai pariwisatanya, kemudian dari mulai fashionnya juga sudah mulai kayak dihidupkan gitu. Jadi kita banyak banget acara-acara fashion show, kemudian acara-acara yang mengenai tentang fashion, kreativitas, terus untuk kalau kesan sendiri gitu ya di Batang tuh kayak ngerasa ayem gitu ya orang-orangnya, orang-orangnya kayak kerasa itu aja gitu. Nah kemudian kalau buat
harapannya sih ya untuk Batang sendiri, kita semua sekarang lebih kayak ini banget, memunculkan kreativitas yang lebih lagi dan biar menghasilkan karya lagi untuk mengenalkan nama Batang sampai ke mana-mana. Jadi kota Batang itu biar dikenal ya, lebih dikenal lagi. Terus dari hal-hal yang hasil-hasil dari Batang sendiri, dari mulai kreativitasnya termasuk tadi batiknya juga batiknya juga. Nah, untuk batiknya sendiri tentunya pengen semoga banyak sekali ya nanti pembatiknya lebih banyak lagi, pengrajinnya lebih banyak lagi, kemudian karya-karya dari batik Batangnya sendiri lebih bisa kita bawa ke penjuru kota manapun untuk mengenalkan batik Batangan gitu. Dan sebenarnya banyak sekali yang tidak tahu bahwa batik Batangan itu memiliki ciri khas yang unik. Wah, iya saya juga nggak tahu loh apa yang menjadi ciri khas dari gitu. batik Ciri Batangan. khasnya tuh lebih kayak batiknya kan warnanya lebih ke coklat ya, batik-batik yang ini gitu kan, Klasik ya? klasik Oh, gitu oke. kan. Nah itu sebenarnya kalau kita padu-padankan untuk acara-acara formal, untuk baik non formal itu juga bagus. Elegan Dan kita juga punya batik Rifaiyah tentunya di Batang juga, itu bagus sekali juga batiknya. Itu jadi ikonnya di Batang juga Iya. ya. Oke, lain kali kita nyusul ke sana ya. Boleh nih. Diajak sama Bunda Wulan kita nanti bahas lanjut. tentang batik khusus untuk batik. Iya, Wow. banyak sekali kalau untuk pembatik-pembatik kita yang melakukan inovasi. Inovasi. Ya, dari mulai motifnya, Kak Amel, kemudian dari mulai perpaduannya, dari memang kalau batik mayoritas namanya kadang banyak yang sama-sama ya, untuk nama-nama betul, batik betul. sendiri gitu kan. Tapi secara kualitas bagus ya. Iya, ciri khasnya kita pasti punya ciri khas masing-masing. Wah, oke. Batik Batang kita angkat, industri fashion yang ada di Batang juga kita upkan lagi. Iya. Bersama dengan Velia ini, semoga juga Velia juga menjadi salah satu desainer yang menjadi ikoniknya di kota Batang tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Nah, Wong Batang, tiba saatnya nih kita di ujung perjumpaan kita. Gimana ya? Saya udah jelaskan tadi giveaway-nya seperti apa. Kalau belum jelas, nonton saja di IG-nya Elite Creative Production atau IG dari link-link kita setempatnya. Nah, sebelum kita menutup, saya mau mengucapkan terima kasih nih dandanan cantik kita berdua dari MUA ya. Dan juga pakaian kita yang lagi matching hari ini. Wah, banget. coklat-coklat Terima ya. kasih. Terima kasih untuk Nobi Hijab Batang dan juga para sponsor kita yang lain, ada RNH Hijab, Alsun Fashion, Ika Trans, Alia Collection, Dexa, Naima Butik, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensupport acara kita. Kita masih menunggu sponsor lainnya yang jika ingin bergabung dengan kita atau mau ingin mempromosikan produknya agar bisa lebih dikenal lagi di Batang dan sekitarnya. Wah, luar biasa ya. Saya Amelia mengucapkan terima kasih atas perjumpaannya di episode 10. Terima kasih atas kesempatannya kami boleh datang ke sini. Masya Allah, Wah. terima kasih juga. Nanti kalau ada proyek lain yang mungkin fashion show atau apa, kita boleh diundang lagi dong. Boleh, pasti. Oke. Insya Allah nanti untuk next event kita undang pastinya tentunya Kak Amel dengan tim semuanya. Amin. Terima kasih, sukses terus. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih lengkapnya tentang Bunda Wulan Velia atau karya-karyanya atau pengen bikin bajunya langsung saja datang ke galerinya di Pesona Gria ya. Oke, di Pesona Gria nggak jauh-jauh kok dari Batang Kota. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat di masa pandemi ini. Sampai jumpa, Star of Batang, bintang yang selalu bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.